Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami puja dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam perenungan kami saat ini, memberi kami urapan, jamahan, kuasa Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan hari ini, yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Rabu 28 September 2022, saya Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasma Romata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 8 dengan tema rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita mau mempelajari atau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah arti atau makna kata ibadah atau ibadat? Konsep asasinya adalah pelayanan. Dalam bahasa Ibrani avoda, dalam bahasa Yunani latreia. Artinya menyatakan pekerjaan budak atau upahan. Maka dalam melaksanakannya para hamba harus meniarap. Dalam bahasa Ibrani hisitakawa, dalam bahasa Yunani proskuneo. Artinya mengungkapkan rasa takut, penuh hormat, kekaguman, dan ketakjuban penuh puja terhadap yang dilayani. Kedua, apakah yang memberikan keuntungan besar dalam ibadah kita? Dalam ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ketiga, mengapa Paulus mengingatkan Timotius anak rohaninya, bahkan jemaat di Efesus, agar mereka hidup dengan memiliki rasa cukup? Dalam ayat 7-8 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa Rasul Paulus mengingatkan setiap orang yang melayani, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan harus dengan motivasi yang benar. Karena Tuhan tidak ingin kita memiliki motivasi pelayanan atau datang beribadah kepada Tuhan karena ingin meraih keuntungan atau demi kekayaan harta secara materi semata. Apa arti perkataan itu, Pak? Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Puji Tuhan, sebab cinta uang adalah akar dari segala kejahatan dan dapat membuat seseorang menyimpang dari iman kepada Tuhan. Kenyataan seringkali berbeda kita lihat dalam kehidupan ini dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini tentang rasa cukup ini. Umat, yaitu saudara dan saya, sering atau terkadang kita mengutamakan kehidupan yang berlimpah dengan harta bendawi dan jauh dari berkata rasa cukup. Karenanya hari ini lewat firman Tuhan, Paulus mengingatkan agar kita tetap setia dalam pengajaran firman Tuhan.
Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, cenderungkan dan pantaskan cara berpikir kita sebagai pengikut Kristus untuk mau berkata, puji syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kedua, miliki motivasi yang benar, yaitu melayani, beribadah, dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketiga, tetap setia dalam pengajaran firman Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, sebab Tuhan janji akan memenuhi segala yang kita butuhkan. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai hari ini, dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman-Nya. Saudara pendengar sekalian, mari kita tutup saat teduh ini dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh berkata rasa cukup kami untuk semua anugerah kebaikan Tuhan maupun secara jasmani dan rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus yang mengingatkan Timotius anak rohaninya dan jemaat di Efesus untuk boleh berkata terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami menerjemahkan firman Tuhan ini yang pada akhirnya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.